Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari sifat wajib huruf hijaiyah. Satu huruf hijaiyah, misalkan huruf jim, dia wajib memiliki 4 sifat. Begitu juga huruf yang lainnya, huruf ro juga 4 sifat, huruf ya juga 4 sifat. Apa saja 4 sifat wajib tersebut? Mari kita bahas pada video kali ini. Di sini kita sudah membagi 4 kotak, maka ini adalah sifat yang harus dipilih oleh huruf hijaiyah. Karena satu kotak berisikan 2 sifat, kadang berisikan 3 sifat. Sekarang kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Sifat yang pertama ada namanya hamas dan jahar. Hamas itu artinya ada nafas atau angin yang keluar ketika membaca huruf. Jahar itu lawannya, tidak ada angin atau nafas yang keluar ketika membaca huruf. Jadi kalau hamas ada angin, kalau jahar tidak ada angin. Huruf-huruf hamas ini ada 10. Kita singkat dengan istilah fahathahu syakhsun sakata. Hurufnya fa, ha, tha, ha, sha, kho, so, sa, ka, ta. Maka huruf yang 10 ini harus ada nafas atau angin yang keluar ketika membacanya. Siapa saja huruf jahar selain dari huruf hamas? Karena banyaknya huruf jahar, maka kita hafal saja yang paling sedikit yaitu huruf hamas. Jadi sisanya dari hamas ini masuk kepada jahar. Contoh huruf ya, ada nggak di hamas ini huruf ya? Nggak ada, berarti sifatnya jahar. Tidak boleh ada nafas atau angin ketika membacanya. Siapa lagi? Huruf dho juga tidak ada di sini. Huruf dal juga tidak ada di sini, maka sifatnya jahar. Kemudian kelompok yang kedua yang harus dipilih ada 3 sifat. Yang pertama namanya syiddah. Artinya ada suara yang tertahan ketika membaca huruf. Hurufnya ada 8. Baju di toko akata. Nah, di sini juga ada sifat yang kedua namanya bainiyah atau tawassut. Artinya sedang. Maksudnya adalah suara kita tidak tertahan, tidak pula mengalir. Jadi sedang-sedang saja. Pertengahan dia. Hurufnya ada 5. Lin, umar, lam, nun, ain, mim, dan ro. Sifat yang ketiga ada namanya rokhwa. Artinya ada suara yang mengalir ketika membaca huruf. Siapa saja huruf rokhwa selain dari huruf syiddah dan tawassut atau bainiyah? Di sini sudah ada 8, di sini sudah ada 5. 8 tambah 5 ada 13. Berarti sisanya banyak masuk kepada rokhwa. Nah, jadi hafal saja yang paling sedikit biar memudahkan. Sekarang coba kita uji dulu. Sebutkan sifat dari huruf ya. Huruf ya tidak ada pada huruf hamas, berarti masuk kepada jahar. Cara membaca huruf ya tidak boleh ada nafas atau angin. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, karena tidak masuk kepada syiddah atau tawassut, maka sifat huruf ya itu adalah rokhwa. Ketika membaca huruf ada suara yang mengalir. Sudah 2 sifat huruf ya, jahar dan rokhwa. Kemudian pembagian yang ketiga ada namanya isti'la dan istifal. Isti'la artinya ada suara yang naik ke langit-langit mulut kita. Hurufnya ada 7. Kita singkat dengan istilah khussa doghtin dil. Hurufnya kalau kita urai kho, so, bo, gho, to, ko, wo. Tidak bisa menghafalnya seperti ini, boleh juga dengan cara yang kedua, cara menghafal hurufnya. So, to, zo, kho, gho, ko. Nah, maka tujuannya sama, boleh dipilih. Nah, jadi isti'la itu huruf yang 7 ini harus naik suara kita ke langit-langit mulut kita. Lawannya adalah istifal. Istifal itu apa? Tidak ada suara yang naik ke langit-langit mulut kita. Hurufnya yang mana? Selain dari huruf isti'la. Misalkan di sini huruf ya tidak ada di sini, maka sifatnya istifal. Jadi huruf ya sudah 3 sifatnya. Yang pertama jahar, karena dia nggak masuk huruf hamas, jahar, rokhwa, istifal. Itu sifat huruf ya. Sekarang kita lihat pembagian yang keempat. Ada namanya itsbaq dan infitah. Itsbaq itu artinya ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit-langit. Hurufnya cuma 4. So, to, zo. Cuma 4 huruf ini saja.
Lawannya adalah infitah. Infitah itu tidak ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit-langit. Yang mana hurufnya selain dari huruf itsbaq, itu selain dari 4 huruf ini. Misalkan huruf ya lagi, huruf ya nggak masuk kepada itsbaq, berarti infitah. Tidak ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit-langit. Jadi huruf ya sudah 4 sifatnya. Jahar, rokhwa, istifal, dan infitah. Jadi cara membaca huruf ya, tidak ada nafas atau angin ketika membacanya. Kemudian suara kita mengalir, tidak ada suara yang naik ke langit-langit, dan juga tidak ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit-langit. Sekarang kita lihat kembali huruf yang lain. Coba sebutkan apa saja sifat wajib dari huruf shad. Huruf shad di sini masuk kepada huruf hamas. Berarti sifatnya hamas. Rokhwa karena nggak masuk kepada tawasud dan syiddah, masuk kepada rokhwa. Isti'la ada suara yang naik ke langit-langit, ini hurufnya. Kemudian yang terakhir ada itsbaq, ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit-langit. Nah, jadi seperti itu cara menghafal sifat wajib dari huruf hijaiyah agar kita lancar dalam membaca Al-Quran. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.